Faktor penyebab kecanduan ataupun orang jatuh dalam narkoba itu biasanya ada 3 hal. Yang pertama adalah genetik atau keturunan. Kalau ayahnya pecandu, anaknya sudah pasti pecandu. Bukan berarti harus satu substance atau satu jenis. Kalau orang tuanya candu narkoba, anaknya sudah pasti pecandu. Walaupun mungkin pecandu alkohol, pecandu judi, pecandu kita bilang game. Nah, kalau dia yang kedua, faktor orang pencetusnya jatuh ke dalam narkoba adalah pola asuh keluarga. Bagaimana circle dalam keluarga. Biasanya banyak anak-anak yang tidak nyaman, anak-anak yang dalam usia remaja tidak mendapatkan jati diri yang dibentuk dari karakter keluarga, sehingga dia mencari kenyamanan di luar. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi di luar sana. Nah, kalau sudah kita berbicara di luar, berarti faktor yang ketiga adalah sosial, Ibu. Itulah 3 faktor utama orang jatuh ataupun terjerumus dalam narkoba. Jadi berapa lama nih proses pemulihan untuk residennya sendiri? Biasanya gitu. Kalau untuk pemulihan dari residen itu tidak bisa kita katakan berapa lama atau kita tentukan. Pemulihan dari residen ataupun dari orang yang terjerumus dalam narkoba, jangka waktunya tergantung dirinya sendiri. Nah, faktornya apa, Bro? Acceptance levels, penerimaan diri. Setelah acceptance levels baru pengakuan diri. Dia mengakui bahwa dirinya tidak berdaya terhadap kecanduannya. Karena sebelum dia mengakui dia bermasalah dengan kecanduannya, sampai kapan nggak bisa pulih. Dia akan terus merasa orang lain yang bersalah. Contohnya, gara-gara kalian ya, udah aku bilang buat usaha aku dulu, Mak. Kalau kalian buat nggak kayak gini aku sekarang, pasti masih seperti itu yang akan terjadi. Tapi kalau dia sudah punya penerimaan diri, iya aku salah. Iya, betul, aku yang nggak pandai jaga diri. Dan sekarang aku sudah jatuh dan dia mengakui, iya, saya adalah orang yang ketergantungan narkoba. Saya harus keluar dari sini, kalau tidak masa depan saya mungkin ya. Kita bilang bukan hancur, banyak juga yang sukses kan. Hanya saja jalannya ataupun keberadaan dirinya tidak diakui orang lain secara baik. Jadi jangka waktunya itu ya memang Nggak bisa. tergantung residennya. Ada yang 1 bulan di sini sudah kita bilang progresnya bagus. Ada yang sampai mau pulang, bahkan sudah pulang pun memang nggak ada penerimaan dirinya. Hanya saja karena memang kontrak layanannya ataupun kita bilang treatment yang dihancurkan keluarga dan kita sepakati sudah selesai, kita pulangkan. Padahal bukan berarti kita menutupi ya, bukan berarti dia tidak baik. Kita bilang sama keluarga baik. Ya tetap kita bilang kondisinya saat itu kita katakan yang sesungguhnya. Anak ibu masih belum ada penerimaan diri, anak ibu belum ada niat berubah, hanya saja sudah sekian bulan di sini. Coba kita buat rujukan lain, contohnya rawat jalan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kita buatkan usaha, baru nanti setiap minggu mungkin kita home visit ke rumahnya. Kita yang kunjungan ke rumahnya untuk tes urin dan konseling. Nah, kalau untuk panti ini sendiri itu menggunakan metode apa ya? Kita 80% TC, 20% kita kombin dengan ini. Terus kalau untuk kelebihan dan kekurangan TC yang diterapkan di panti ini apa ya? Kalau kelebihan dan kekurangan TC, saya rasa tidak ada, karena itu adalah treatment. Tapi kalau kita berbahasa, kemampuan residen berbeda-beda untuk menangkap program yang ada baru. Karena semua kapasitas beda. Nggak mungkin kapasitas data 16 GB kita paksakan masuk ke 8 GB dalam flash disk. Sama seperti mereka, nggak mungkin orang yang dengan kemampuan 75% mau kita paksakan untuk bisa running program 100% harus berhasil, nggak mungkin.